Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Di video kali ini masih ngebahas mengenai soal FR tes SKD CPNS 2021. Jadi sangat-sangat berterima kasih ya kepada kawan-kawan kita yang sudah berbagi informasi mengenai spoiler soal yang memang keluar di tes SKD CPNS 2021. Jadi ini sangat ngebantu banget buat teman-teman yang memang belum tes. Semoga teman-teman kita yang sudah berbagi mengenai contoh-contoh soalnya itu kita doain semoga sama-sama kita lulus CPNS di tahun 2021 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Soal yang pertama, secara luas sistem pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh beberapa kekuasaan. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR merupakan salah satu wewenang Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial di sini memiliki kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan yang A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Yudikatif, D. Koordinator, ataukah yang E. BUMN. Oke, kita simak pembahasannya di sini. Secara luas, sistem pemerintahan di Indonesia di sini dilakukan oleh beberapa kekuasaan. Di antaranya di sini ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sedangkan kekuasaan eksekutif di sini presiden ya teman-teman. Legislatif itu ada MPR, DPR, dan DPD. Dan untuk kekuasaan yudikatif itu ada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. So, jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Komisi Yudisial di sini memiliki kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan yudikatif. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan yang A. Norma kesusilaan, B. Norma agama, C. Norma hukum, D. Norma kesopanan, ataukah yang E. Norma kepercayaan. Oke, kita simak dulu pembahasannya ya teman-teman. Apa itu norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kepercayaan. Dalam kehidupan manusia di sini terdapat beberapa norma, yaitu diantaranya norma agama. Norma agama di sini berarti peraturan yang diciptakan Tuhan bersumber dari kitab suci. Lalu ada norma kesusilaan di sini, peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. Nah, selanjutnya ada norma kesopanan di sini, peraturan yang dibuat oleh agama dan adat menghubungkan manusia terhadap manusia di sekitarnya. Lalu di sini ada norma hukum, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat dan bersifat memaksa serta mengikat. Jadi di sini dalam kehidupan manusia itu terdapat 4 norma ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke soal peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Di sini norma apa teman-teman? Yap, benar. Yang A ya teman-teman, norma kesusilaan. Jadi bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat provinsi merupakan asas yang dianut otonomi daerah yang disebut dengan asas yang A. Desentralisasi, B. Dekonsentrasi, C. Tugas pembantuan, D. Otonomi daerah, ataukah yang E. Pemerintah pusat. Oke, kita simak dulu ya teman-teman asas-asas dari otonomi daerah. Kita lihat di sini, otonomi daerah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memiliki asas yang dianut sebagai berikut. Ada 3 asas ya teman-teman. Yang pertama yaitu desentralisasi. Di sini artinya penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah. Untuk asas yang kedua yaitu asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat provinsi. Lalu untuk asas yang ketiga yaitu asas tugas pembantuan, yaitu pemberian tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oke, jadi jawabannya yap, bener banget yang B ya teman-teman, yaitu pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat provinsi di sini merupakan asas yang dianut otonomi daerah yang disebut dengan asas dekonsentrasi. Bisa ya nanti ya kalau keluar soal seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Hak mengadakan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan merupakan hak yang dimiliki oleh DPR, yang dalam istilahnya disebut sebagai yang A. hak interpelasi, yang B. hak angket, C. hak budget, D. hak imunitas, ataukah yang E. hak menyatakan pendapat. Oke, kita simak dulu pembahasannya ya teman-teman. Apa aja sih hak-hak dari DPR ini, dan di sini ada istilahnya juga. Apa aja gitu maknanya gitu ya teman-teman. Hak-hak yang dimiliki oleh DPR nih ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada hak interpelasi, yaitu hak meminta keterangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang diambil. Yang kedua ada hak angket, yaitu hak mengadakan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan. Lalu yang ketiga ada hak budget, yaitu hak untuk menetapkan APBN. Dan yang keempat di sini ada hak menyatakan pendapat. Jadi hak menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah terhadap KLB yang terjadi di tanah air atau dunia internasional. Nah, hak menyatakan pendapat di sini adalah tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana lainnya. Nah, melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden. So, kita balik lagi ke soal, berarti yang dipertanyakan di sini hak mengadakan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan. Di sini berarti ya benar hak angket ya teman-teman, jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu organisasi PBB yang fokus untuk menangani permasalahan pembangunan bangsa yaitu yang A. ILO, B. UNICEF, C. UNESCO, D. UNDP, ataukah yang E. IMF. Jadi yang mana nih teman-teman? Oke, kita simak dulu nih dari masing-masing pilihan jawaban nih. Dia ini organisasi bergerak dalam bidang apa sih, menangani permasalahan apa gitu ya teman-teman. Ini dia beberapa organisasi PBB ya teman-teman. Nah, kalau ILO itu masalah yang ditangani itu masalah perburuhan. Sedangkan FAO itu pangan, WHO itu kesehatan, UNESCO itu pendidikan dan kebudayaan, UNICEF itu mengenai anak-anak, IBRD itu Bank Dunia, IMF itu Dana Moneter Internasional, UNSTAD itu perdagangan, UNDP itu tentang pembangunan bangsa, GATT itu perjanjian tarif dagang. So, kalau dari soal itu yang ditanya adalah organisasi PBB yang fokus menangani permasalahan pembangunan bangsa, yaitu yang D ya teman-teman, UNDP. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau bertemu dengan soal yang panjang seperti ini, sebaiknya teman-teman ngebaca langsung soalnya ya teman-teman. Ada kalanya soal memang dengan kita membaca pertanyaannya kita udah tahu apa yang diminta oleh soal, tetapi ada juga yang memang mengharuskan kita untuk membaca soal gitu ya teman-teman. Karena ini latihan, kita coba dulu ya, kita baca semuanya nggak apa-apa, tapi kita lihat dulu nih pertanyaannya. Aksi pembegalan motor yang dilakukan oleh para pelaku bertentangan dengan Pancasila. Nah, kan udah dapet kan ya, udah dapet maknanya kan, aksi begal motor itu melanggar Pancasila keberapa, udah kelihatan kan ya teman-teman. Pilihan jawabannya yang A, melanggar Pancasila pertama, ataukah yang B, sila kedua, ataukah yang C, sila ketiga, ataukah yang D, sila keempat, atau yang E, sila kelima. Jadi kalau teman-teman kalau sambil belajar sih nggak apa-apa ya, kalau teman-teman mau baca soalnya. Jadi ini jawabannya adalah yang B ya teman-teman, sila kedua. Di sini aksi pembegalan motor yang dilakukan oleh para pelaku di sini bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu dalam butir mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Bisa ya. Buat teman-teman yang mau nge-review lagi mengenai butir-butir Pancasila, ada di video aku sebelum ini ya teman-teman, atau nanti aku cantumin linknya di description box. Oke, ya udah kita lanjut ke soal berikutnya ya. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila ketiga pada burung Garuda ini dilambangkan dengan A. Pohon beringin, B. Rantai, C. Bintang, D. Kepala banteng, ataukah yang E. Padi dan kapas. Oke, kita simak dulu ya teman-teman semuanya. Sila dari sila 1 sampai sila kelima itu dilambangkan oleh apa aja di burung Garuda. Berikut simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Yaitu yang pertama
lambang bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kalau rantai itu melambangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu ada pohon beringin, itu melambangkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Lalu ada kepala banteng di sini melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu ada padi dan kapas, ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya di sini lambang yang ada pada burung Garuda di sini yang melambangkan sila ketiga itu adalah, ya, benar sekali. Yang A ya teman-teman, pohon beringin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Latar belakang didirikannya ASEAN adalah kecuali. Yang A, persamaan letak geografis, artinya negara anggota ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang B, persamaan nasib dan sejarah, artinya negara anggota ASEAN sama-sama negara jajahan imperialisme barat kecuali Thailand. Yang C, persamaan penyelesaian sengketa Belanda melalui UNCI. Atau yang D, persamaan kepentingan, artinya sebagai negara yang sedang berkembang perlu kiranya dijalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara yang berada di satu kawasan. Ataukah yang E, persamaan budaya, artinya negara anggota ASEAN berasal dari rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Jadi di sini yang bukan ya teman-teman, karena kecuali. Oke, kita simak dulu ya teman-teman apa yang melatar belakangi itu didirikannya ASEAN. Ada 4 yang melatar belakangi didirikannya ASEAN, yaitu yang pertama, persamaan letak geografis, artinya negara anggota ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua di sini persamaan nasib dan sejarah, artinya negara anggota ASEAN sama-sama negara di jajahan imperialisme barat kecuali Thailand. Yang ketiga di sini persamaan kepentingan, artinya sebagai negara yang sedang berkembang perlu kiranya dijalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara yang berada di satu kawasan. Yang keempat itu persamaan budaya ya teman-teman, artinya negara anggota ASEAN berasal dari rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Jadi dari soal yang bukan atau yang nggak termasuk latar belakang didirikannya ASEAN itu yang, yap, benar sekali yang C ya teman-teman, persamaan penyelesaian sengketa Belanda melalui UNCI. Jadi bisa ya. Wah, ini ketemu soal yang panjang ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini karena latihan kita baca aja ya teman-teman. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan AMDAL dan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Nah, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup merupakan cerminan sikap dan perilaku nilai dasar bela negara, yaitu, nah dari pertanyaannya aja teman-teman tanpa harus membaca soal di sini sudah tahu intinya ya teman-teman. Intinya yaitu mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup itu merupakan cerminan sikap dan perilaku nilai dasar bela negara, yaitu apa gitu ya teman-teman. Yang A, cinta tanah air. B, kesadaran berbangsa dan bernegara. C, setia pada Pancasila. Yang D, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ataukah yang E, memiliki kemampuan awal bela negara? Jawabannya yang mana teman-teman? Oke ya, bener banget. Yang A ya teman-teman, cinta tanah air. Nah, berikut ada 6 ciri-ciri dari sikap dan perilaku nilai dasar bela negara yang mencerminkan cinta tanah air, yaitu yang pertama, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Yang kelima, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang keenam, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Jadi bisa ya teman-teman. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya masih tentang FR dari soal-soal SKD CPNS tahun 2021. Semoga bermanfaat ya teman-teman buat yang belum tes, agar
lebih maksimal lagi kalau sudah tahu spoiler tentang soal-soalnya gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke yang lainnya ya, agar channel ini lebih banyak lagi manfaatnya. Oke, thank you for watching. See you the next video and bye.